Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, Mas Saifasel dari mana tadi ya? Probolinggo ya. Mas Saifasel tiba-tiba kontak saya juga ini. Planningnya mau order yang digital ya, digital Atmega produk 2020 ya, tapi blower only, blower saja, tidak ada soldernya ya. Tidak ada soldernya. Nanti juga sama dengan Mas Salman Pangkalan tadi, nanti dapat bonus dari saya fluk ya. Fluknya Mbak Huje. Nanti saya kasih bonus fluknya seperti ini, Mas. Fluk merek apa ini? Res BGA fluk ya. Ini punya Mbak Huje, saya nggak produksi dan kita kasih gratis. Nanti juga dapat mata blowernya ada 2. Yang standar 7 mili ini, kemudian yang masih di dalam plastikan shell kit ini yang 10 mili. Nah, kenapa saya cuma ngasih mata blower 2, 7 dan 10? Karena blower AB kalau dikasih mata blower 5 mili nggak cocok. Nggak cocoknya kenapa? Karena startupnya tinggi, startup panasnya tinggi. Jadi terkadang teman-teman kalau ada yang ganti mata blower ini pakai 5 mili, pada saat startup awal angin harus dikasih besar ya, harus dikasih besar supaya nggak tertahan di gagang. Karena rata-rata teman-teman kalau misalkan pakai mata blower 5 mili, kemudian anginnya pada saat startup tuh sama dengan pada saat digunakan untuk blower, nanti yang kalah ini loh ya. Karena angin nggak bisa loss keluar atau kurang gede ini mas. Makanya saya nggak pernah menyarankan pakai 5 mili. Mau EMMC, mau power, mau apa, minimal standar 7 mili yang digunakan ya. Jangan pakai yang lebih kecil. Karena lebih kecil nggak cocok. Startup ini tinggi, startup pertama itu tinggi, makanya cepet sekali. Kalau orang yang kerjanya cepet itu seneng pakai yang model kayak gini malahan, nggak nunggu lama. Nah perbedaannya dengan yang tadi barusan saya live punya Bang Salman itu begini. Ini namanya digital. Jadi ada display suhunya. Kalau yang punya Bang Salman tadi itu tidak ada display suhunya. Display suhu tidak ada, hanya display angin. Kemudian perbedaannya lagi tombol saklar utamanya di depan ya. Saklar utamanya di depan. Kalau punya Bang Salman karena tadi 2-in-1 tuh saklarnya di samping. Nah, perbedaannya lagi begini. Ini saya coba nyalakan ya. Saya nyalakan. Yang putih ini potensio angin ya Mas, sejajar dengan display angin, itu potensio angin ini. Yang ini potensio panas sejajar dengan display suhu. Kemudian konektor, lampu-lampu indikator sleep, lampu power sama lampu pompa heater. Lampu heater sama saklar panas dan saklar utama PLN ya. Nah, kalau misalkan dinyalakan kayak gini Mas. Ya. Sudah tampil angin duluan. Saya bilang kalau blower AB itu memang angin tak keluarkan duluan. Kalau misalkan begini Mas, suatu saat misalkan Mas nyalakan ya, di sini tampilannya kok nggak ada nilai value-nya angka. Misalkan di sini tampilannya 000, jangan sekali-kali nyalakan heater ya Mas. Kalau di sini 000 berarti regulator anginnya rusak. Nek regulator anginnya rusak berarti nggak keluar angin. Kalau nggak keluar angin, jangan pernah nyalakan ini. Nanti opo pada saat sama nyalakan ini atau sampean angkat gagangi, nggak ada angin, gagangi leleh mas. Itulah kenapa alasan saya angin saya pisah dengan panas, supaya teknisinya itu cermat atau smart thinking ya. Smart thinking maksudnya gini, seorang teknisi kalau mau pakai blower kan pasti dia ngelihat ini toh, ngelihat display atau ngelihat boxnya blower kan. Nah kalau blower pabrikan, karena angin dan panas itu dijadikan satu, misalkan pada saat diangkat nggak keluar anginnya, hanya keluar panas saja, kita kan kadang jadi panik ya. Kita jadi panik loh, anginnya nggak keluar, cuman panas doang. Akhirnya apa? Gagangnya leleh.
Karena angin dan panas dijadikan satu sensor. Nah, kalau di AB bedanya di situ. Angin saya buat keluar duluan. Jadi seandainya teman-teman rekan-rekan itu ngelihat sepintas di sini kok nilainya 000, berarti nggak keluar angin. Jangan sekali-kali nyalakan saklar heater. Tanpa angin gagangnya pasti akan rusak. Jadi supaya cepet tanggapnya seperti itu tadi yang saya bilang. Loh, ini kok blowerku kok 000 ya? Berarti nggak keluar angin ini. Kalau nggak keluar angin, cobalah saya tes dulu. Gagangnya saya tes. Ngetesnya gimana caranya? Sudah ada jalur pin-pinnya ya. Jalur pin-pin blower ini di dalam grup sudah tak jelasin. Jalur pin nomor-nomor di sini itu kan ada 8 lubang ya. Lubang masing-masing itu punya fungsi masing-masing ya. Di grup sudah ada, di grup support produk AB sudah tak jelasin ini. Nah, yang kedua misalkan begini nih, Di sini tidak tertulis 000 ya, tidak tertulis 000. Misalkan ada nilainya 5 volt, 6 volt gitu ya. Tetapi pada saat diangkat nggak keluar angin, jangan panik. Segera matikan saklar heater. Dirasakan angin nggak ada, segera matikan saklar heater. Ya. Setelah dimatikan saklar heater, cabut gagang, periksa ini ya Mas. Yang diperiksa ini bukan boxnya. Kita periksa ini. Mungkin ada kabel yang bad connect, ya. Atau mungkin kipasnya juga sudah rusak. Kita coba suntik tegangan langsung ke kipas. Saya bilang tadi, di sini ada nilai, voltasenya nilai ada tapi nggak keluar angin. Berarti ini nggak apa-apa boxnya. Yang bermasalah biasanya di sini nih. Di sini ya Mas, siapa tadi, Mas Saifa ya, Mas Saifa siapa tadi, aku belum gitu apa namanya. Di sini biasanya Mas, karena ketekuk kabel ya, akhirnya apa? Kadang jalurnya bad connect. Kabelnya nggak bagus tersambungnya. Oke, penjelasan saya yang ini udah paham ya. Kalau misalkan 000 jangan nyalakan saklar heater. Kalau misalkan ada nilainya tapi nggak keluar angin, yang dicek gagangnya. Nah, berikutnya adalah ini. Ini kalau saya nyalakan Mas, Nah, ada simbol tulisan NC dan buzzernya bunyi. NC, no koneksi, tidak ada sambungan. Berarti kalau teman-teman rekan-rekan yang punya produk 2020 yang misalkan tersambung ini tercolok, tapi kok tulisannya NC, berarti yang bermasalah di apa? Sudah pasti tahu toh, masalahnya di sini, di gagang. Nah, yang menimbulkan masalah di gagang tuh biasanya NC itu jalur termo ya. Jalur termo nomor berapa itu sudah tak jelasin di grup. Itu dicek kabel-kabelnya. Pokoknya kalau ada tulisan NC begini, yang perlu kita perbaiki adalah gagang, bukan box. Perbedaannya nanti begini. Ini kan ada tulisan NC ya. Sekarang kalau ini tak matikan dulu, saklar heater tak matikan, NC-nya nggak ada, coba saya colok. Kenapa saya selalu gitu? Kenapa? Karena 2 dan 3 ini ada tegangan AC. Kalau kita matikan berarti kan AC-nya mati. Aman kita colok. Terkadang ada orang atau teknisi yang agak sedikit kasar ya cara kerjanya, colok di apa lek ngaran di oke ngono lho Mas. Mbuh basa Indonesia apa ora ngerti ya. Pokoknya masuknya kasar. Akhirnya apa? Pin 2 dan 3 tersambung secara tidak langsung karena heaternya di-on-kan. Jadi lek pengen safety aman, yo heaternya matikan. Atau lek pengen lebih aman lagi, matikan total. Baru ini dipasang di colokannya. Jangan sampai teledor, jangan sampai lupa ini nyala dipasang, nggak bener teko akhirnya pin 2 dan 3 bersentuhan, gejlek listrikmu Mas. Gejlek listrikmu atau ininya bermasalah, jalur triak BTA-nya jebol, nanti nge-repair lagi, perbaiki lagi atau cari komponennya itu. Jadi lek kepingin aman ya matikan dulu. Setelah dimatikan semuanya baru dicari. Di sini ada pas cekungan Mas. Pas cekungan dicari yang pas. Nah, kalau sudah pas baru ditekan. Dan tidak perlu ini dibaut-bautkan gini, tidak perlu karena ini sudah rapet. Saya nggak pernah loh blower itu ya kayak gini nih.
tak pasang, ya, misalkan tak pasang gini, udah masuk terus tak bautkan gini, saya nggak pernah. Kenapa? Terkadang kita lupa mas, kita lupa padahal ini sudah dibaut gini, kita tarik aja, akhirnya jebol, copot ininya, copot, akhirnya kebingungan karena terjabut semuanya, brodol dalam jalure, bingung. Nggak usah khawatir, jangan bingung, kalau di AB sudah ada tutorial cara pasang jalur-jalur kabel di dalam box ini, di dalam pin konektor ini. Makanya saya bilang nggak perlu dibaut, cukup gini aja sudah cukup. Ini sudah rapet, jadi sewaktu-waktu jenengan kelupaan pengen jabut, tinggal tarik aja ya, nggak perlu dikunci, nggak perlu kunci rapet, ini nggak perlu, sudah rapet soalnya, sudah cukup. Nah ya, tadi itu kan bertulisan NC dengan catatan ini nggak tersambung ya, ini nggak terpasang, bertuliskan NC pada saat saklar heaternya di on kan. Saklar heater di on kan ada tulisannya NC. Nah sekarang kita coba ya, saklar PLN dulu kita on kan, angin sudah keluar ini, bisa kita atur anginnya, mungkin kedengeran suaranya kalau tak putar kenceng ya, suara motor. Nah ini ada suara kan, sek sini ya. Kita taruh di tempatnya slip, coba kita on kan saklar heaternya ya, kita on kan saklar heaternya, kondisi ditaruh di tempatnya slip. Nah yang menyala adalah lampu power dan lampu kuning. Lampu power dan lampu kuning Mas Saifah itu nyala, lampu power dan lampu kuning. Berarti biarpun ini ditaruh di tempatnya slip, biarpun saklar heater di on kan, ini nggak keluar panas mas. Ini bisa kita pegang karena nggak keluar panas, ini ya. Atau kalau ini kita matikan kayak gini ya, kita matikan heaternya, ini nggak keluar panas mas. Coba kalau pabrikan mas angkat dari tempat dudukannya, pegang kayak gini, pasti keluar panas. Kalau di AB bisa dikeluarkan angin saja tanpa panas. Misalnya sumuk pas gerah, saman keluarkan anginnya doang lalu buat kipasan. Ini bisa saya pegang ini, karena ini belum tak on kan. Kalau saya on kan ya saya nggak berani. Nah, kondisi slip seperti ini, kondisinya slip karena terletak di dudukannya. Makanya tadi kalau misalkan teman-teman yang punya produk ini terus dicolok gagang, tapi kok tulisannya NC, sudah bisa tarik kesimpulan kan? Mas Abimanyu kemarin bilang kalau NC pada saat tercolok gagang ada tulisan NC, pasti ada kabel yang bad connect ini atau termonya putus nih. Jadi kalau ada tulisan NC gagang tercolok, ini berarti ada sesuatu, bukan di box tapi di sini nih. Kita cek di sini kabel-kabel ini. Seharusnya seperti ini, seharusnya. Kalau tercolok nggak boleh ada tulisan NC. Nah, oke, ini angin tak kecilkan, tak kasih 5 volt lah. 5 volt. Lalu kalau misalkan ini diangkat Mas Saifah, kalau diangkat ini potensio paling kecil ya, potensio paling kecil saya angkat dari tempat dudukannya. Dia langsung menuju ke seputaran 150, ini hangat. Dan lampu heaternya mompa. Ini hangat, sudah keluar panas. Kalau misalkan saya kepingin suhu misalkan 350, kemudian tak puter, potensionya cepet ya, motornya cepet, nanti ada buzzernya juga. Selama buzzer bunyi jangan dipakai blower, tunggu dia stabil. Stabilnya ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan lampu yang berkedip-kedip ini. Lampu berkedip ini dengan lampu derajat di sini nanti barengan. Contoh saya naikkan 350 derajat, cepet, muter potensinya cepet ya mas, nggak pelan gitu, nggak, saya naikkan cepat, nanti ada buzzer. Tapi kalau saya naikkan pelan nanti nggak terjadi perubahan signifikan, buzzernya nggak bunyi. Contoh kayak gini tak naikkan potensinya ya mas, suhu 350 cepet.
bunyi kan. Mompa, selama mompa jangan digunakan, tapi kalau sudah berkedip gunakan. Sudah ada panas gunakan. Coba naikkan lagi, dimaksimalkan. Nah, sudah berkedip toh, barulah digunakan. Seperti yang saya bilang tadi ke Bang Salman juga, kalau Mas kepengen lihat performanya, durability atau ketahanannya dia dalam blower, ambil sebuah PCB bangkai. Dalam 1 kali bloweran itu habisin semua. Apakah performanya turun, panasnya turun. Jadi jangan blowernya satu komponen terus ditaruh, blowernya terus ambil lagi, jangan. Lanjut aja, mulai dari komponen apapun satu buah PCB itu gundulin semua. Apakah panasnya berkurang, performanya berkurang, kekuatannya berkurang. Dia merah terus Mas. Kalau kurang nanti bisa saya tambah lebih merah lagi. Ini memang settingannya agak berkurang, agak beda dikit dengan Mas Salman tadi. Bisa tak naikkan lagi, bisa tak setting kalibrasi lagi. Nanti saya tambahin lagi nanti panasnya. Ini sudah ada merah bara juga. Ini kalau pabrikan paling seputaran 500-an atau 400-450 mungkin ada. Dan stabil Mas. Mas bisa lihat oh, baranya itu nggak redup. Hidup terus baranya. Itulah yang membuat blower stabil menggunakan enak itu seperti ini. Kalau saya taruh di dudukannya, ya pasti nanti dia slip Mas. Nah, slipnya itu ada tulisan seperti itu, suhunya menurun. Kalau punya Bang Salman tadi nggak ada suhunya, jadi nggak kelihatan penurunan suhu. Kalau ini kelihatan nih penurunan suhu terus. Lah kok penurunan suhunya pelan? Karena anginnya kecil. Kalau pengen cepet dingin, ya naikkan anginnya Mas. Nanti Mas lihat nih, turunnya cepet kan? Bedanya di situ. Ini ada kelihatan suhunya turun kelihatan karena memang namanya digital atmega. Misalkan kepengen cepet pulang, kan selalu saya bilang, saya sarankan kalau misalkan matikan blower itu benar-benar angin sudah dingin, supaya pendinginan ini memang benar-benar sempurna sampai hanya keluar angin tok. Beda dengan pabrikan. Kalau pabrikan ditaruh mungkin 5 detik anginnya nggak keluar, tapi sebetulnya panasnya masih ada itu. Mas nggak akan berani megang ini gagang. Makanya terkadang gagang di sini itu cepat gosong. Kenapa? Karena pendinginannya nggak sempurna. Besi gagang ini loh seharusnya dia belum gosong atau dia masih bening atau masih bersih. Tapi karena sistemnya pabrikan itu beda, di sini itu cepat hitam. Karena kalau di sini cepat hitam biasanya korosi kan nanti cepat tipis. Nah kalau ini kan dia terpompa terus, panasnya dikeluarkan terus, makanya besinya lebih awet. Nah, ini sudah slip, sudah STBY, sudah hanya keluar angin saja. Coba ini saya turunkan potensi karena tadi potensio full, saya turunkan, saya kecilkan, lalu saya angkat lagi ya Mas. Nah, saya angkat lagi. Coba angin saya kurangi lagi. Nah saya bilang kalau kita putar potensionya pelan-pelan nanti nggak ada suara buzzer. Kalau contoh yang tadi kan potensionya saya putar cepat. Kalau ini coba saya naikkan pelan-pelan nanti nggak ada suara buzzer Mas. Suara buzzer itu terjadi apabila signifikan suhu yang rendah ke yang tinggi itu jaraknya atau rentannya jauh ya. Kalau ini kan saya putar pelan-pelan nggak ada buzzer kan Mas. Nah sampai 350 nggak ada buzzer ya. Tapi kalau misalkan contoh saya turunkan cepat, saya putar cepat, nah pasti ada suara buzzer. Kalau saya turunkan pelan-pelan juga nggak ada suara buzzer. Jadi kalau diturunkan
diturunkan cepat, buzzernya nyala, lampu hijaunya ini belum nyala. Nanti dia nyala kalau memang suhu sudah stabil di seputaran ini, 150-an ini. Tunggu sebentar, pasti nanti lampu hijaunya nyala ini. Kalau dia sudah stabil, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, lampu hijaunya nyala. Pertanda apa? Suhunya sudah di bawah ini dan dia harus disetabilkan ke sini, ke angka ini. Sebentar lagi pasti akan kedipnya nyala. Masih penyesuaian. Atau coba saya tambah angin biar cepat agak dingin. Masih belum. Nah, ya kan? Nah, ini sudah sesuai dengan ukuran potensionya. Jadi dia mempertahankan suhu supaya tetap segitu. Bedanya di situ ya Mas, yang tadi analog Atmega dengan digital Atmega, tampilannya juga beda. Kemudian kalau misalkan ada masalah di koneksi, ada tulisan NC, itu tadi cara penanganannya. Terus kalau misalkan kita taruh di sini, karena ini bukan magnet yang kuat neodymium, Mas harus paskan aja. Misalkan kondisi seperti ini dia langsung slip ya. Nanti kalau misalkan Mas pasang seperti ini tidak slip, berarti puteran ya Mas, puteran. Dipaskan sendiri. Gagangnya dipaskan karena magnetnya sama sensornya kadang nggak sinkron. Ditaruh gini nggak mau slip Kang, kenapa ya puteran. Nah, atau Mas nanti tandai mana yang bagian yang harus ke bawah. Dikasih kertas atau apa supaya nanti naruhnya langsung pas. Oke ya Mas, live-nya seperti ini, seperti permintaan jenengan, minta di live-kan tutorialnya kayak apa, caranya kayak gini. Nanti kalau misalkan kurang jelas nggak apa-apa jenengan WA atau inbox saya. Oke, itu aja penjelasannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.